Selamat datang di channel ini. Terima kasih telah mampir di video pertama ini atau perdana ini. Saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya tahu tentang apa sih itu hukum pidana dan juga apa sih itu hukum perdata. Eh, Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Jikalau nanti ada pertanyaan, bisa ditanya di kolom komentar. Oke, langsung saja kita ke materinya. Hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang memberi perintah dan larangan yang jika sebuah perintah dan larangan itu dilanggar atau tidak dilakukan, maka akan menimbulkan sanksi pidana. Dan hukum pidana ini merupakan hukum yang memiliki hubungan antara negara dan individu. Jadi contohnya tuh ya seperti KUHP pasal 340 ya, di mana KUHP pasal 340 itu mengatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama 20 tahun. Nah, jadi di pasal 340 ini, KUHP ini ada sanksi pidananya. Apa sih sanksi pidananya? Nah, sanksi pidananya tadi dikatakan bahwa pencabutan hak, yang dimana hukuman mati merupakan pencabutan hak hidup seseorang atau individu. Dan juga sanksi pidananya itu juga berupa penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama 20 tahun. Ya, misalnya di sini seperti pembunuhan berencana gitu ya, contohnya ya. Terus ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Pasal 28 di bab 5 tentang ketentuan-ketentuan pidana. Di pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 disebutkan bahwa barang siapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud pasal 1 ayat 1 sub A, B, C, D, E, dan ayat 2 undang-undang ini dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah. Selain daripada itu, dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dalam pasal 34 sub A, B, dan C undang-undang ini. Nah, jadi ini tuh contohnya seperti apa ya? Tindak pidana korupsi. Jadi negara itu merasa dirugikan karena ada korupsi ini. Jadi negara itu mendominasi dalam kasus ini. Jadi dia memanggil si koruptornya melalui kepolisian, KPK, kejaksaan, dan juga penegak-penegak hukum lainnya. Jadi negara sih yang lebih ada kepentingannya gitu melalui KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Karena dalam kasus korupsi ini kan negara yang dirugikan. Jadi ini kepentingan negara gitu. Beda seperti perdata yang dimana perdata itu kepentingan individu dengan individu. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Berikut definisi pidana menurut para ahli, expert hukum. Ini bisa di pause saja ya untuk dilihat sekilas. Ada R. Susilo, CST Kansil, Ruslan Saleh. Dan jikalau sudah menonton video ini mungkin bisa ya melihat source atau sumber yang ini ada www.gurupendidikan.co.id pengertian pidana. Jadi bisa dilihat di sini untuk pengertian pidana menurut para ahli lainnya di gurupendidikan
.co.id ini. Oke, lanjut kita ke hukum perdata. Hukum perdata ini adalah hukum yang mengikat antara individu atau badan yang satu dengan individu badan yang lainnya, yang dimana kepentingan berperkara itu merupakan kepentingan pribadi si penggugat, yang dimana si penggugat ini bisa si individu atau badan tertentu. Jadi ini bukan kepentingan negara, tapi merupakan kepentingan si penggugat. Jadi negara itu minim siapanya pengaruhnya di hukum perdata ini. Maksudnya di pengadilan hukum perdata ini campur tangan negara tuh minim. Jadi ini lebih banyak ke kepentingan si penggugat. Begitu. Ini untuk contoh kasusnya ya. Misalnya Pak Budiwanto Sompul memelihara ikan, sedangkan Pak Wawanto Hutapea memelihara ular piton. Suatu hari, piton Pak Wawanto masuk ke gudang ikan Pak Budiwanto. Karena sibuk mengurus cucian, Pak Wawanto tidak menyadari bahwa ularnya telah lepas. Ternyata, ular Pak Wawanto melahap habis ikan Pak Budiwanto yang rencana akan dijual ke pasar esok, dan sebagian sudah dipesan oleh beberapa pelanggan. Mengetahui hal itu, Pak Budiwanto meminta agar Pak Wawanto untuk mengganti rugi atas kejadian tersebut. Tetapi, Pak Wawanto tidak ingin mengganti rugi, dengan alasan bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian alami yang patut dimaklumi, mengingat ular adalah hewan karnivora. Keesokan harinya, Pak Budiwanto menggugat Pak Wawanto ke pengadilan sesuai dengan pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata. Oke, yang dimana isinya itu 1365 ialah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Di sini kan Pak Budiwanto kan rugi ya karena ikannya itu dimakan oleh peliharaan Pak Wawanto. Ular Pak Wawanto memakan ikan Pak Budiwanto. Nah, jadi ikannya itu sebenarnya mau dijual esok ke pasar, dan juga ada yang sudah memesankan ikan itu. Cuman karena dimakan oleh ular Pak Wawanto, jadi rugi dong Pak Budiwanto ya. Jadi Pak Budiwanto ini menggugat Pak Wawanto untuk mengganti rugi. Gitu ya. Lalu 1366 ini setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati. Jadi Pak Budiwanto ini lalai dalam memelihara ular. Jadi akhirnya merugikan Pak Budiwanto. Begitu. Jadi ini tuh inisiatif Pak Budiwanto untuk menggugat Pak Wanto. Kenapa? Karena Pak Budiwanto ini merasa dirugikan oleh Pak Wawanto. Jadi ini bukan kepentingan negara, tetapi ini kepentingan individu. Jadi di sini hubungannya antara individu dengan individu lainnya. Hubungan antara Pak Budiwanto dan Pak Wawanto. Nah, terus ada lagi contoh berikutnya tuh seperti misalnya PTA digugat oleh Pak Sutrisno, ya kan? Misalnya seperti PTA ini memiliki pabrik di samping rumah Pak Sutrisno. Karena pabrik ini mengeluarkan asap yang sangat banyak sehingga anak-anak Pak Sutrisno ini sakit gara-gara asap itu kan. Nah, jadi Pak Sutrisno ini menggugat PT ini untuk mengganti rugi. Ruginya seperti memberi uang, lalu memberi dana juga untuk perobatan anak-anaknya. Nah, itu tuh kepentingan individu, bukan kepentingan negara. Jadi seperti itu hukuman perdata dengan hukum pidana. Lalu ini pengertian perdata menurut para ahli expert hukum, bisa dipause aja. Ada Profesor R. Subekti SH, ada Prof. Sudiman Kartohadi Projo SH,
dan Sudikno Mirtokusumo. Link sudah diberikan nih sumber source-nya tesishukum.com, pengertian hukum perdata menurut para ahli. Oke, segitu aja dulu video kali ini, mungkin masih banyak kekurangan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar membangun channel ini sehingga channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih, sampai jumpa, salam sehat, salam